saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan. Telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Oke, cukup ya? Siap bertanggung jawab ya, Leon. Saya siap. Penyesalan selalu datang terlambat. Pertanyaan yang bisa diajukan kepada Leon, kalau saja kasus ini tidak dilaporkan ke polisi dan pihak kepolisian sendiri tidak melakukan penangkapan terhadap Leon, apakah akan ada kata-kata penyesalan terucap dari bibir? Kini, Leon Dozan ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap gadis cantik yang lebih muda 7 tahun darinya, yaitu Rinoa. 1 tahun menjalin kisah asmara, cinta kandas, karena Leon diduga sudah 2 kali melakukan tindakan penganiayaan kepada Rinoa. Adapun kronologisnya adalah bahwa kekerasan itu sebenarnya telah dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 September 2023, TKP-nya adalah di Mall Cinere. Yang kedua adalah pada tanggal 7 November 2023, TKP-nya adalah di kediaman korban di Jalan Biak, Gambir. Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal 351 KUHP atau penganiayaan, dan terhitung mulai hari ini kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Untuk pasal 351 ancaman hukuman adalah 5 tahun. Leon Dozan dilaporkan ke polisi sejak tanggal 8 November 2023 pasca 1 hari melakukan dugaan tindakan penganiayaan yang kedua kepada Rinoa. Rinoa divisum, kemudian keluar hasil visum yang menampilkan luka dan lebam di beberapa bagian tubuh Rinoa. Sejak saat itulah, kepolisian menaikkan status laporan menjadi penyidikan hingga penangkapan Leon Dozan di kediamannya di Lebak Bulus pada tanggal 16 November 2023 malam di kediaman sang artis. Tapi bodohnya, persis pada rentang waktu sebelum penangkapan itulah, Leon Dozan diketahui sempat mengintimidasi Rinoa untuk menarik kembali laporan. Sayangnya, upaya tersebut sudah tak digubris, sehingga putra aktor laga ini kemudian terbawa emosi hingga muncullah kata-kata sumpah serapah yang ditujukan pula kepada institusi kepolisian. Dari sinilah, Leon Dozan kini dipolisikan juga atas tindakan penistaan terhadap institusi negara. Selain itu, terhadap ucapan yang disampaikan oleh tersangka yang menghina institusi Polri, kami hari ini juga telah menerbitkan laporan polisi terkait penistaan terhadap institusi Polri. Mungkin semua media sudah melihat di TV, mendengar di media sosial bagaimana ucapan-ucapan tersebut disampaikan dengan lantang dan jelas terhadap institusi Polri. Nah, sehingga kami menerapkan pasal 207 KUHP ya, terhadap tersangka atas penghinaan institusi. Saya malu dan saya marah. Padahal di lingkaran kehidupan saya, keluarga, ada polisi. Bapak dia itu CPM. Jadi kalau CPM tuh dulu tuh CPM, sekarang polisi. Nah, jadi kita keluarga pun ada pihak kepolisian. Jadi di dalam dunia bela diri, murid saya banyak udah jadi jenderal. Ya kalau boleh saya sebut satu-satu banyak sekali. Jadi saya malu apa yang diumpat oleh Leon ini itu menyinggung sekali institusi polisi, dan saya malu dan saya marah sekali. Kini yang ada tinggal penyesalan. Penyesalan karena gara-gara emosi yang berujung pada dugaan tindakan penganiayaan. Kini baju tahanan berwarna orange harus menjadi pakaian kebesaran di balik jeruji. Betharia Sonata dan Willy Dozan sebagai orang tua juga harus menanggung malu atas perbuatan anaknya. Saya nggak mentang-mentang punya kenalan, ngomong bebasin, nggak, tahan. Kenapa? Ya dia salah. Untuk memberikan pelajaran. Ya supaya jerah lah. Saya minta tahan dulu, tapi nanti ya gimana hasilnya mudah-mudahan
kita kan orang tua namanya juga melihat anak ini belum pernah terjerat hukum. Kita sedang membuat surat penangguhan. Artinya ya insya Allah kalau diterima ya, namanya juga kita berusaha, artinya ya biar tahan dulu aja, tersangka kok dia. Tapi tentu saja, penyesalan yang paling mendalam dirasakan orang tua Rinoa yang ikut menanggung kepedihan tatkala mengetahui sang buah hati tercinta dianiaya sampai badan lebam-lebam. Ya sebagai orang tua, ada perasaan kecewa, perasaan marah. Ya gimana, siapa sih yang nggak sakit hati ya, badan anak tuh perempuan itu udah lebam-lebam seperti itu. Menilik apa yang dilakukan Leon Dozan kepada kekasihnya ini, apa sebenarnya yang melatari perbuatannya yang nekat menyakiti kekasih yang seharusnya dilindungi? Benarkah hal itu berkaitan dengan Leon Dozan yang sudah menggeluti dunia bela diri sejak kecil? Salah besar. Seseorang yang mempunyai ilmu bela diri, siapapun, lu mau karate, silat, kungfu, taekwondo, judo, itu harus rendah. Tapi intinya, perilaku kekerasan tidak pernah datang tiba-tiba. Itu prinsipnya. Jadi perilaku kekerasan apalagi terjadi di masa misalnya dewasa ya, itu pasti memiliki riwayat. Itu terlepas dari siapapun yang dia jadikan korban kekerasan. Nah, perilaku kekerasan ini riwayat dari mana? Macam-macam dan bisa berasal dari berbagai faktor. Kekerasan, apapun bentuknya, apalagi dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, merupakan tindakan tidak terpuji yang harus dicegah dan diberi pelajaran. Semoga proses hukum yang dijalani Leon Dozan dapat memberi pelajaran berharga baginya untuk tidak mengulangi kembali hal yang sama di kemudian hari.